Pemirsa, seorang warga Baduy Luar, Banten jadi korban pembegalan dan penganiayaan di kawasan Jakarta Pusat. Korban yang mengalami luka mendatangi salah satu rumah sakit namun ditolak. Peristiwa naas terjadi kepada seorang warga Baduy Luar, Banten yang datang ke Jakarta dengan harapan membawa pulang hasil jeripaya. Repan dibegal di kawasan Jakarta Pusat, tak hanya kehilangan uang dan barang dagangan, Repan juga mengalami luka-luka. Alih-alih mendapatkan pertolongan, Repan justru ditolak rumah sakit lantaran tak mampu menunjukkan jaminan pembayaran atau dokumen lengkap. Kasus Repan menunjukkan darurat kebijakan, prinsip no denial policy wajib berlaku mutlak bagi korban kejahatan dan kondisi darurat. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kami sudah bersama dengan Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Ya, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak Agus? Iya, sudah. Baik Pak Agus, terkait berita sudah tersebar ya Pak Agus, seorang warga Baduy yang menjadi korban kriminalitas sekaligus penolakan pelayanan di Jakarta. Nah, dalam kebijakan pelayanan publik Jakarta, bagaimana seharusnya protokol penanganan korban kriminal yang membutuhkan pertolongan medis segera yang mungkin terlepas dari status administrasi atau domisilinya? Iya, saya nggak tahu apakah itu diantar oleh polisi tidak. Dia korban itu sudah ada polisi yang mengantar ke rumah sakit tidak. Kalau ada kan sudah praktis dia harus diobati. Gitu. Tanpa harus ditanya dia punya BPJS atau tidak, atau dia punya KTP atau tidak, itu siapapun harus segera ditangani. Itu nanti urusan belakang, urusan itu. Ya baik Pak, apalagi rumah sakit di Jakarta sudah memiliki standar pelayanan yang tinggi ya. Menurut Anda? Ya, itu rumah sakit mana itu? Ya. Rumah sakit mana? Oh, untuk saat ini rumah sakitnya masih belum diketahui Pak. Oh, ya makanya itu rumah sakit atau klinik atau apa? Karena kalau itu dibawa anggota ke polisi misalnya yang itu, ya dia harusnya segera diobati. Pertanyaan ini siapa yang mau bayar tuh nanti belakangan itu. Oke, berarti menurut Anda apakah alasan penolakan terkait korban tersebut misalnya atau masalah administrasi atau jaminan biaya menunjukkan kegagalan fundamental dalam penerapan prinsip non-denial policy pada kondisi darurat seperti ini Pak? Enggak, itu mungkin rumah sakitnya aja. Kita tidak bisa mengukur rata semua rumah sakit ya. Biasanya kalau korban kecelakaan saya pernah menolong dan itu ya langsung ditangani, tidak ditanya. Itu nanti setelah itu kan dicari keluarganya siapa baru. Kalau dia tidak bisa membayar misalnya, ya itu ada cara-cara lain. Tapi biasanya kan semua hampir banyak lah yang punya BPJS Kesehatan. Ataupun kalau kecelakaan ya tentu ada jasa harja gitu. Jadi ini kita mesti tahu dulu rumah sakit atau klinik atau apa ini. Ya baik-baik. Berarti menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini Pak? Apakah ya dari... Kepala Dinas Kesehatan mungkin bisa bukan paling bertanggung jawab. Bisa dicek ke Kepala Dinas Kesehatan DKI. Itu terus dicari masalah. Sekarang orang itu sudah diobati atau belum, itu masalahnya. Iya, baik-baik. Ya kan? Ada informasinya nggak? Dia sudah ditangani atau belum? Hah? Untuk saat ini, saya tanya pada korban. Korban di mana? Ya, untuk saat ini korban infonya sudah ditangani oleh rumah sakit lain, Pak. Ya sudah, karena sudah ditangani kan. Jadi itu mungkin rumah sakitnya, itu klinik mungkin itu. Saya nggak tahu atau dokter 24 jam atau apalah. Atau dia tidak punya peralatan yang harus sebagai standar untuk menangani orang yang korban kejahatan, luka-luka kan berbeda dengan sakit. Mungkin itu, saya nggak tahu. Itu dicek, makanya dicek itu di mana rumah sakitnya. Kalau disamaratakan nggak bisa, karena itu standar sudah begitu. Baik, berarti memang tidak semua rumah sakit seperti itu ya Bapak ya? Benar. Iya, kasus ini kan melibatkan polisi, dinas sosial, dan juga dinas kesehatan ya. Nah, untuk terkait sistem koordinasi antar dinas di Jakarta, menurut Anda apakah sudah cukup kuat untuk menjamin korban ganda seperti ini mendapatkan penanganan mulus tanpa mungkin sebelumnya harus viral terlebih dahulu? Seharusnya sih tidak ya, seharusnya sudah gitu ya, karena kan itu sudah terjalin dengan beberapa
rumah sakit, per wilayah, ya, pusat, selatan, timur, dan seterusnya. Jadi itu sudah langsung masuk. Kalau misalnya dia tidak punya BPJS, itu nanti urusan, pokoknya yang penting itu ditolong dulu, itu saja. Makanya saya heran kalau ditolak itu ya tolong dicari siapa di rumah sakit mana itu. Lalu laporkan pada gubernur atau minimal ke Dinas Kesehatan DKI. Baik. Namun kalau kita melihat case-case seperti ini ya Pak, jika korban yang tidak memiliki BPJS atau KTP, anggaran darurat apa sih yang bisa diaktifkan oleh Pemprov Jakarta khususnya? Dan mengapa dana jaminan kesehatan atau Jamkes atau Dinas Sosial tidak otomatis menalangi korban kriminal dan kelompok rentan seperti ini? Nah, yang penting harus ada ID-nya. Kalau dia orang luar pun pasal punya KTP itu harus ditangani. Yang penting ada jelas, lalu kan ditelepon keluarganya dan sebagainya, baru soal biaya dibahas. Yang penting ditolong dulu. Baik, berarti kalau dari kesini yang tidak punya ID itu seperti apa Pak? Ya bukan warga negara kan? Oke, baik. Kan itu standar yang harus dibawa warga negara Indonesia, harus punya KTP, iktp, sekarang bisa pakai online. Kalau kawan-kawan di Baduy tentu saya nggak tahu apakah dari Baduy dalam atau Baduy luar itu harusnya punya. Saya nggak aneh kok dia tidak punya KTP. Harusnya dia punya mengantongi ID. Baik, kalau dari sudut pandang Anda, sanksi kebijakan seperti apa yang paling efektif nih untuk memberikan efek jera tidak hanya mungkin bagi manajemen rumah sakit yang menolak ya, tetapi juga untuk memperbaiki mentalitas pelayanan publik di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia dan juga Jakarta khususnya? Iya sudah ada, kalau kesehatan ada BPJS Kesehatan yang wajib itu, ya kan, tidak mampu dibayar oleh negara. Cuman sekarang juga yang itu sudah banyak yang menunggak. Itu nanti kita cerita lain itu, tetapi itu sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Yeah. Kalau dia tidak punya, ya itu kenapa tidak punya? Kalau dia orang miskin harusnya tinggal ke RT segala macam, dia dapat itu. Karena dibayar oleh PBI, itu dibayar oleh negara. Nggak ada kebijakan apa lagi ya, pengawasan saja. Artinya kalau ada rumah sakit, klinik, atau praktek dokter seperti itu ya harus dikasih sanksi. Secara Dinas Kesehatan ya. Oke, baik. Itu kebijakan dari Dinas Kesehatan ya. Terima kasih. Bukan Dinas Kesehatan Pemprov. Tapi karena kesehatan ya Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab. Oke. Baik, terima kasih atas dialognya siang ini Bapak Agus selaku pengamat kebijakan publik. Terima kasih Bapak dan selamat siang, sama beraktivitas kembali. Selamat siang. Ya, ketemu pokoknya kamu memikirnya, nggak usah pikirkan bukan sembuh. Yang tangannya kemungkinan, tapi hasilnya maksudnya bagus ya. Korban ambruknya gedung SMK Negeri 1 Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit berbeda. Ketiga korban mengalami luka serius akibat tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Hingga saat ini tim dokter masih melakukan observasi terhadap kondisi para korban. Rata-rata para korban mengalami luka di bagian kepala, leher, bahu, dan tangan. Meski demikian, kondisi para korban berangsur membaik. Semuanya kita memastikan bahwa tidak ada tulang yang patah ataupun retak. Di bagian kepala, seluruh badan kita cek, artinya mana-mana saja yang memang memungkinkan terjadinya patah tulang. Kita periksa ronsen, kemudian juga kita berikan pemeriksaan CT scan. Alhamdulillah semuanya posisinya dalam keadaan aman. Tapi tetap kita masih observasi ya kondisi perkembangan selanjutnya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin seluruh biaya pengobatan bagi para korban. Sebelumnya, bangunan SMKN 1 Gunung Putri ambruk saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Siswa yang masih berada di sekolah langsung berhamburan menyelamatkan diri. Sejumlah siswa mengalami luka akibat bangunan ambruk. 7 korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat ke lokasi kelas yang ambruk. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Inilah detik-detik angin puting beliung terekam kamera warga di kawasan Jalan A. Nasution, ujung Berung, Kota Bandung. Angin memporak-porandakan puluhan kios di pasar ujung Berung.
gerobak pedagang hingga reklame yang berada di pinggir jalan juga ambruk.